Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada konten ini. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua di mana saja berada. Saya sekarang berada di Bilalang Baru ya, mana saya kunjung ke pasien yang pernah saya tangani beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya saya sedikit sampaikan kronologis bahwa Ibu Raima Ginoga ini memang sesuai dengan pengalaman yang beliau sampaikan sama saya, waktu dia mau ke kamar mandi tiba-tiba dia pusing, kram-kram dan terjatuh begitu, dan tidak bisa terbuka suaranya, sehingga segera suaminya ke rumah sakit beberapa hari di sana di rumah sakit. Nah, lalu untuk pelanjutan daripada pengobatan, yaitu pengobatan alternatif, mereka datang ke rumah saya karena masuk di dalam sakit yang sedikit aneh lah begitu ya. Dan alhamdulillah setelah saya tangani beberapa kali, menurut keterangan beliau sudah kurang lebihnya 85% perubahan seperti itu ya, sehingga tentunya semua itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi kita akan dengarkan penjelasan Ibu Raima, karena saya berada di rumahnya sekarang ini di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raima Ginoga, alamat Bilalang Baru. Beberapa bulan lalu saya mau ke kamar mandi. Saya pusing dan terjatuh dan badan saya kram-kram. Saya sampai rasanya tidak bisa bernafas. Kemudian saya dibawa oleh suami saya ke rumah sakit. Alhamdulillah saya ada perubahan. Dan setelah keluarnya saya dari rumah sakit, saya melanjutkan pengobatan alternatif kepada Pak Piloto Damukalat. Dan alhamdulillah saya ditangani oleh beliau sampai sekarang 80% sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, demikianlah penjelasan dari kita sudah dengarkan bersama para sahabat semua di mana saja berada. Dan tentunya sesudah dari Bilalang Baru, saya dengan teman saya Pak Jamal ini akan ke Bilalang 4. Di sana juga ada pasien yang perlu memberikan keterangan tentang apa yang mereka alami pada waktu sakit ya. Demikian, nanti kita akan lanjutkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat semua di mana saja berada, bahwasanya kita bersua kembali pada video ini. Nah, sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa pada tadi sore berada di Bilalang Baru untuk testimoni daripada seorang ibu yang kami sudah testimoni pada tadi sore. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat itu, saya dengan teman saya Jamal ini akan menuju ke Bilalang 4, namun mereka belum sempat belum datang ke rumah, ada keluar ya, seperti itu. Nah, sehingga saya pulang ke rumah dulu untuk pelaksanaan sholat maghrib ya. Sesudah itu saya menghubungi orang yang pernah ditangani, dan alhamdulillah ada jawabannya, dan dia datang ke rumah saya ya, yang ada di samping kiri saya ini ya.
alhamdulillah dia datang, dan memang hampir 1 bulan saya tunggu karena berbagai kesibukan yang beliau harus lakukan sebagai kepala rumah tangga tentunya. Dan insya Allah sebetulnya akan ditindaklanjuti karena belum tuntas gangguan yang beliau ya rasakan, ya, gangguan yang beliau rasakan ini Pak Acok namanya, dari Kelurahan Upai, ya, dari Kelurahan Upai beliau ini. Pak Aceh ini dari Kelurahan Upai, ya. Jadi itu yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Dan memang penanganan gangguan seperti ini, gangguan makhluk halus ini, kadang-kadang memerlukan waktu, kadang-kadang juga singkat saja untuk segera sembuh, dan ada juga memerlukan waktu penuntasannya, karena beda-beda, ya, yang menimpa seseorang itu beda-beda. Ada makhluknya kuat dan ada juga yang tidak kuat sehingga dia cepat mengalah untuk mengganggu manusia. Seperti inilah yang perlu disampaikan pada sahabat semua. Dan insya Allah karena beliau sudah ada di rumah, nanti akan disampaikan kepada beliau Aceh ini untuk datang ke rumah untuk secara rutinitas, secara rutin, sehingga bisa tertuntaskan. Nah, ini masih dalam keadaan gangguan beliau ini, yang kita lihat di video, karena memang belum tuntas, cuma karena ada kesibukan sehingga kurang lebih 1 bulan baru ketemu lagi. Ini yang perlu disampaikan kepada para sahabat semua. Dan insya Allah karena pada awal penanganan memang ada perkembangan bagus, sehingga insya Allah bisa teratasi, ya, asalkan ada rutinitas daripada kegiatan penanganan ini. Saya kira yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Dan memang penanganan makhluk halus seperti ini ada gangguan-gangguan. Ini beberapa ayat yang perlu diamalkan, ya. Tentunya ya, antara lain ayat kursi misalnya, ya, Al-Ikhlas, ya, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Al-Falaq, Anas, itu semua diamalkan beribu-ribu kali dalam wirid, dalam zikir. Kemudian ada latihan fisiknya, yang dimana setiap gerakan itu tentunya kalimat tauhid tetap tertanamkan di dalam ucapan itu la ilaha illallah. Jadi semua gabungan-gabungan untuk dalam rangka menangani seseorang yang mendapatkan gangguan. Dan ini pengalaman saya selama ini menangani daripada orang-orang yang ada gangguan makhluk halus seperti ini. Jadi insya Allah kami juga tidak pernah ada bosan-bosannya menangani tiap hari orang-orang yang ada gangguan makhluk halus, di samping gangguan-gangguan lain, ya, ada juga batu ginjal. Itu bukan gangguan makhluk halus, tapi itu penyakit biasa yang dialami oleh seseorang, ya, atau siapa saja, termasuk kanker, tumor, dan kista, minum. Itu semua kami sudah tangani dan banyak yang teratasi, ya, karena memang orang sakit itu adalah teraniaya, sehingga berbagai usaha untuk dilakukan, ya, termasuk ke dokter lah, dan alternatif yang berdasarkan tentu perguruan ini berdasarkan syariat, ya. Ada ayat-ayat, ya, yang perlu dimantapkan, diperbanyak bacaannya, bahkan beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu dibaca, sehingga insya Allah dengan bacaan-bacaan itu di samping takarruf, ibadah, dan sebagainya, ini menopang daripada latihan-latihan fisik yang dilakukan oleh anggota perguruan Prana Sakti.
seperti itu. Sehingga insya Allah sebentar lagi tentunya kita akan minta penjelasan daripada Bapak Acun ini untuk apa yang dirasakan awal-awal, dan sampai saat ini juga masih dia merasakan, karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa beliau ini jarang datang terakhir untuk yang lebih 1 bulan karena ada kesibukan rumah tangga ya, sebagai kepala rumah tangga. Jadi inilah para sahabat semua, tentunya bagi kita ya manusia yang beriman, tentu kita saling mendoakan ya, sehingga saling mendoakan ini ya, tentu bahkan kita menjenguk orang sakit itu kita doakan agar ya cepat sembuh, seperti itu ya. Syariat kita khususnya syariat Islam. Inilah beberapa hal yang perlu disampaikan, dan sebentar lagi akan dijelaskan oleh Pak Acun ini yang mengalami gangguan ya, yang dirasakan selama ini, dan tentunya kita dengarkan seperti apa. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menceritakan tentang gangguan yang ada pada badan saya ini. Pertama, saya merasakan pusing, sakit kepala, dan di mata juga yang sakit. Langsung ke badan saya, dan terasa ada gangguan yang ada pada badan saya dan di hati saya, sehingga saya tidak bisa beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah karena saya sudah berumah tangga. Dan sampai sekarang ini masih ada gangguan-gangguan yang ada pada badan saya, sehingga saya tidak nyaman untuk mencari nafkah dan untuk istirahat, karena selalu dihantui oleh gangguan-gangguan tersebut. Sehingga saya memikirkan untuk berobat ke mana-mana karena saya ingin sehat, karena bisa menafkahi keluarga saya. Sehingga pada saat ini saya untuk mencari pengobatan yang ada di kelurahan atau di desa-desa lain, sehingga saya berdoa kepada Allah SWT dan rekan-rekan atau keluarga untuk bisa sembuh penyakit saya ini, atau badan saya bisa sehat kembali, agar saya bisa mencari nafkah atau bekerja kembali seperti biasa, karena selalu dihantui oleh penyakit yang saya nggak tahu. Dan alhamdulillah setelah saya berobat kepada Bapak Filoto dan Menggalat, akhirnya penyakit saya sampai sekarang ini berangsur pulih, dan saya berterima kasih kepada Bapak. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah penjelasan dari yang bersangkutan, Pak Acunnya, nama aliannya Aco. Tadi sudah panjang lebar barangkali yang disampaikan oleh beliau. Ya, awal kronologis sakitnya ini dari kurang lebih 1 tahun lalu ya, begitu informasi awal saat mereka datang. Dan dia sudah ke mana-mana juga sebetulnya ya, mencari alternatif, dan akhirnya datang kepada saya juga. Dan setelah tentunya saya tangani dengan izin Allah tentu berangsur-angsur lah ya, seperti itu ya, membaik insya Allah ya. Tentunya setiap penyakit ada obatnya kecuali maut. Nah, di dalam apa namanya ya, syariat atau Al-Quran, bahwa
Bagaimana Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Quran itu diturunkan ya sebagai obat, sebagai penyembuh, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah dasar daripada saya lakukan selama ini, dan tentunya Al-Quran itu adalah mukjizat. Tentu tidak kita bisa ukur seperti kemampuan akal manusia, tidak bisa diukur dengan kemampuan akal manusia. Nah, yang penting kita amalkan, insya Allah bermanfaat bagi manusia. Nah, itu yang terpenting. Sehingga tentunya kepada sahabat semua dimana saya berada, ya saya punya kegiatan ini sudah puluhan tahun, namun nanti 3-4 bulan terakhir ini ya tentu ya masuk di media seperti ini. Nah, insya Allah dukungan doa kita semua ya, bagi orang-orang beriman itu dianjurkan saling mendoakan ya, seperti itu, sehingga insya Allah dengan saling mendoakan itu ya, bisa cepat sembuh seseorang. Dan tentunya ya, anjuran saling mendoakan itu ya, dalam hadis orang menjenguk orang sakit saja kita harus doakan agar cepat sembuh. Kenapa? Karena orang sakit itu teraniaya, tidak bisa beraktivitas. Ya, insya Allah kalau sudah sembuh tentu kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Ini sehat itu sangat mahal. Sehat itu sangat mahal. Kalau sakit tidak bisa berbuat apa-apa, ya seperti itu. Ya, insya Allah tentu pada kesempatan ini yang perlu disampaikan, dan karena kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aco mengenai kronologis daripada pengalaman beliau mengalami kesakitan atau sakit yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih atas kebersamaan kita, tentu pada sahabat semua di mana saya berada. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf ya. Saya akhiri, kita jumpa kembali pada video-video yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan at-tahiyatu lillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.